Tapi yang paling sakit hati saya sama yang itu, Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus, jadi cacing pita. Maka dibuat judulnya sukses berkarakter. Karena ada orang sukses tidak berkarakter, ada orang berkarakter tidak sukses. Yang lebih parah, sudahlah tidak sukses, tidak berkarakter. Sudahlah terlambat datang, sholat di depan orang banyak. Hari Jumat, lambat datang, langsung di depan orang banyak. Tertulis di baju kaos, emang masalah buat lo. Bayangkan kalau Ustadz Somad ceramah di Rutan Salemba, cerita tentang mari bersihkan hati. Rupanya tadi Pak Kepala Rutan memasang detektor penyakit hati. Pas Ustadz Somad lewat tertulis, busuk hati 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar melihat taman. Sudah lama saya berceramah, baru ini pembawa acaranya Kepala Rutan. Kemudian dimuliakan Allah, warga binaan Rutan Salemba, Rutan kelas 1. Tidak semuanya ada di depan saya, ada di masjid, ada di ruang-ruang sana. Saya menyapa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Walaupun kita tidak berjumpa langsung bertatap muka, bagi yang melihat monitor maka jangan bersedih hati. Kadang wajah di monitor jauh lebih baik daripada langsung. Pagi ini Ibu Dirjen ada urusan keluar kota, jauh. Tempatnya di mana? Tidak saya kasih tahu, karena saya pun lupa. Tapi perjalanan beliau tunda nanti sore karena ingin berjumpa dengan kita semua pada siang hari. Mudah-mudahan kebaikan ini dibalas Allah SWT. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Gubernur sibuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu weekend. Mestinya mereka dengan keluarga pergi ke danau, pergi ke bukit. Tapi hari ini mereka khususkan untuk berjumpa dengan kita. Ini infak waktu yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan pula buat mereka. Yang lain tak dapat saya sebutkan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang hidup ini misteri Bapak Ibu, semua tidak terduga. Seperti mimpi yang tak bisa direquest. Yang ditanam mangga, yang diharapkan berbuah mangga, tapi ternyata yang ada di depan kita melon. Mangga buah. Artinya apa? Tangan mencincang, bahu memikul. Kalau padi kau tanam, maka tumbuh juga rumput. Apatah lagi rumput itu yang engkau tanam, maka tak mungkin tumbuh padi. Kalaulah orang menanam rumput tumbuh padi, tidak ada lapangan golf. Oleh sebab itu maka kita dijadikan Allah makhluk yang bertanggung jawab, tapi tidak semua dapat kita kontrol. Makanya kalau dia sudah terjadi, jangan pernah berkata kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu. Kata Nabi SAW, sekali kalau, maka di situ setan masuk. Saya pernah bertemu dengan bapak-bapak stres. Awalnya dia beli tanah, tanam kelapa sawit, dipupuk, disiram, dirawat, dibersihkan keliling rumput-rumputnya. Setelah 3 tahun buah pasir. Begitu mau dipanen, yang manen orang lain. Pas mau dipanen, apa kata pemilik tanah? Ini semua sawit punya saya, surat tanahnya saya, tapi saya yang beli, surat kamu palsu.
Sejak itu di dalam kepalanya berkalau-kalau. Kalaulah dulu gak beli tanah, kalaulah dulu tidak beli sawit, kalaulah dulu tidak tanam sawit, kalau. Akhirnya malam jam 2 malam tidak bisa tidur, mata terbuka, kalau berkalau. Akhirnya pergi ke psikiater memberi obat, satu sumpit, satu tas obat dikasih. Begitu dimakan pil tidur, alhamdulillah Ustaz Somad, saya pun bisa tertidur. Begitu dosis pil tidur habis, bangun, kalaulah dulu tidak bisa, kalaulah tidur, kalau. Akhirnya karena banyak makan obat, muncul penyakit baru, kena buah pinggang. Ternyata obat tidak menyelesaikan masalah. Kadang kita pergi ke psikiater, Pak psikiater, saya ini penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Sudah berapa lama kamu tidak tidur? Sudah 2 hari nggak bisa tidur. Ini obatnya. Padahal psikiater itu dalam hatinya, kau masih syukur 2 hari. Aku udah 2 bulan nggak tidur. Setiap kita ini punya masalah. Hanya kadang kita memikirkan masalah kita. Yang kita anggap kita yang punya masalah, orang lain tidak masalah. Enak ente ya, kemana-mana, jalan ke kota, jalan ke mall, gak ada masalah. Aku punya masalah, malu ketemu orang. Masalah ente apa? Bisul di kening. Aku kemana-mana juga. Akhirnya aku di rumah aja. Ente enak pergi kemana-mana. Apa kata yang pergi jalan-jalan? Yang enak ente. Ente kan gak tahu bisulku di mana. Aku dari tadi gak duduk. Kenapa di sini? Jadi sebenarnya kita ini semua punya bisul. Oleh sebab itu jangan pernah merasa akulah yang punya masalah. Tidak, kita ini semua. Di antara kita ini siapa yang paling besar masalahnya? Sudah pergi bolak-balik ke Makkah haji, tapi tetap juga difitnah orang. Apa tuh Pak Haji? Hari ini beliau datang kemari untuk menunjukkan bahwa beliau tidak ada masalah. Haji Muhyiddin ada bersama beliau. Tidak Haji Muhyiddin. Banyak yang rindu pada Haji Muhyiddin. Dan beliau tidak sendiri, ditemani pula istri beliau yang di dalam sinetron itu. Mana dia Haji Muhyiddin? Masya Allah. Berdiri dulu ibu. Masya Allah. Hadir bersama kita. Selama ini kalau kita mau jumpa Raja itu panggilannya Sultan, Sultan Hamengkubuwono, Sultan Brunei Darussalam. Payah kita jumpa. Hari ini enak kita berfoto sama Sultan. Sultan Jorki ada bersama kita. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak pernah terlintas di pikiran saya bahwa kita akan bertemu dengan Ibu Dirjen, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, kemudian Haji Muhyiddin beserta. Ini semua adalah nikmat karunia Allah. Kita hanya bisa balas dengan ucapan Alhamdulillah. Siapa yang memprakarsai acara ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas saya datang, duduk, diam. Habis itu baru disuruh bicara. Kita tidak bisa balas budi baik mereka. Yang diminta untuk naik ke atas memberikan kata sambutan, pertama Bapak Karutan, yang kedua Ibu Dirjen, kemudian saudara kita Polri membaca Quran, yang keempat Ustadz Abdul Somad. Hanya 4 yang diberi mikrofon untuk bicara, tapi yang berjasa banyak. Dan mereka tidak disebut. Bapak protokol, Bapak Karutan tak ada menyebut mereka. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang tenda. Tak ada nama mereka disebut. Tapi andai mereka tidak memasang ini, apa yang terjadi? Oleh sebab itu kita doakan mereka yang berjasa pada acara ini. Doanya singkat saja, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, saudara. Nah, jadi apapun yang diberikan orang tak dapat kita balas. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan mereka. Doakan. Makanya kalau kita bangun malam-malam berdoa, doa yang pertama ring 1 orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu ring 2 istri dan anak, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga ring 3 kawan-kawan,
Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazi nasabaquna bil iman. Habis itu baru doakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang belum kawin maupun belum sunat. Jangan sampai doa di kapling-kapling. Zaman Nabi dulu ada orang berdoa di kaplingnya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Apa itu doa di kapling-kapling, kata Nabi? Doakan semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat min masyariqil ardi ila magharibiha, dari timur sampai ke barat. Ustaz Somad, iyalah enak, dia kan lama kuliah di Arab. LCMA, mana nama saya? LC detail 4 tahun di Mesir, MA S2 2 tahun di Maroko. Saya sebenarnya mau ngasih tahu saya lama di Arab itu. Tak tahu kalian saya ini lama di Arab. S1 4 tahun, S2 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Tahu kalian saya ini lahir di Makkah, besar di Makkah. Kalau cuma lama di Makkah, besar di Makkah, Abu Lahab, Abu Jahal lahir di Makkah, besar di Makkah, mati di Makkah. Tempat benar neraka jahanam. Yang dilihat itu bukan di mana kau besar, di mana kau lahir. Yang dilihat adalah iman dan amal soleh, bukan somat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Ini penuh dengan topeng semua, pakai peci, pakai sorban, pakai koko, mana-mana. Siapa itu? Ustaz itu. Udah duduk nganggu. Apa yang dianggukan? Tak tahu. Yang dipandang Allah hati di dalam. Tapi jangan gara-gara ini lantas besok gak mandi pagi. Bertanya, kamu gak mandi tadi? Allah memandang hati kita. Karena Islam mengajarkan kesucian. Judul tema Sholat Somad tidak boleh keluar daripada tema generasi bangsa yang Qur'ani. Generasi dulu kakek kita, ninggal kakek kita, ayah kita, ninggal ayah kita, sekarang kita. Kalau kita mati, anak kita. Habis anak kita, cucu kita. Itu namanya generasi. Bahasa kampung saya, generation. Generasi. Apa maknanya? Kita ini macam tanaman, hijau, setelah itu kuning, layu, mati. Kita ini seperti bunga, kuntum, mekar, wangi, harum, indah, layu, kuning, mati. Abdul Somad sudah umur 41 tahun, walaupun kelihatannya seperti 27. Sudah mulai layu. Kemarin ketemu dengan kawan-kawan yang sama SMA dulu, reuni 20 tahun tidak bertemu. 20 tahun tidak ketemu. Pertanyaan yang pertama ditanya, anak kamu berapa? Ada juga satu yang iseng, bini kau berapa? 20 tahun tidak ketemu, pertanyaannya, anak kau berapa? Nanti 10 tahun lagi, 30 tahun tidak ketemu, pertanyaannya sudah berubah. Kau udah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, otak, kanker, segala macam. 40 tahun tidak ketemu, pertanyaannya sudah berubah. Kubur Somad di mana? 50 tahun tidak ketemu, pertanyaan berubah. Waktu itu umur sudah 70, 80. Pertanyaannya apa? Kau pakai pempes merek apa? Ini namanya generasi. Artinya kita generasi anak bangsa. Ini bermacam suku bangsa ada di sini. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Melayu, ada Minangkabau. Kita tidak pernah request. Apa pernah kita request sebelum kita lahir datang malaikat bawa kertas? Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak ada. Saya dibawa malaikat roh saya masuk ke dalam perut mak saya. Kebetulan orang Melayu. Mak saya orang Melayu, maka saya jadi orang Melayu. Tapi bapak kebetulan dibawa ke dalam perut orang Jawa.
lahir sebagai orang Jawa. Pripun kapari api wis pelan-pelan dinoran teko kene. Kebetulan masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di tempat dipimpin oleh Bapak Haji Musa Rajeksa. Dulu saya manggilnya Bang Ijek aja, Bang Ijek. Sekarang tak berani, udah wakil gubernur. Masuk ke dalam perut orang Batak Tapanuli Utara, maka kau pun jadi orang Batak. Ya dong, alat kita sesudah. Oh, lo masuk deh. Tiba-tiba kau masuk ke dalam perut orang Sulawesi, kau pun jadi orang Makassar, apa kareba. Masuk kalau ke dalam perut orang Cina, nah, belum belajar bahasa Cina. Artinya apa? Apapun bangsamu, apapun sukumu, engkau adalah manusia. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Tuhan antara suku-suku yang bermacam ragam ini. Siapa yang paling mulia? Menurut Al-Quran, inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian menurut pandangan Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Takut kepada atasan, kamera CCTV kabelnya dimakan tikus. Takut kepada pemeriksa, ini ada bapak bersama kita, Inspektorat Jenderal Pengawas. Ingat, pengawas juga akan mengantuk. Tapi ada yang tidak mengantuk. Siapa dia? Dibaca selalu, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Oh, itu arti la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, la ta'khudhuhu sinatun, dia tidak mengantuk, wala naum, dia tidak tidur. Itu maknanya. Makanya kalau baca ayat kursi, baca terjemahnya. Seperti qori kita tadi, baca ayat, baca terjemahnya. Ini baca ayat kursi, disangkanya ayat kursi itu mantra, bim salabim abrakadabra. Baca ayat kursi ketika mati lampu takut hantu. Dia bukan mantra. Dia kalau dibaca bangkit semangat kita. Siapa Tuhanmu? Allah. Ada yang lain, la ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-Hayyu Maha Hidup, Al-Qayyum, dia yang mengatur aku, detak jantungku, hembusan nafasku, langkah kakiku, suaraku, dia yang memberikan. Kalau tidak, tak ada kuasa. La haula wala quwata illa billah. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa memberikan pertolongan kalau dia tidak ridha, tidak izin? Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tahu tak dia perbuatan aku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Hebat kuasa dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sanggup tak dia mengatur alam semesta? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu kalau kau baca dengan pengetahuan yang sempurna, dengan iman yang kuat, terhunjam ke dalam otak, tangkai jantung hatimu, maka hantu pun takut kepada kau. Tapi karena ulah perbuatanmu sama macam hantu, hantu pun tak boleh. Ada orang kerasukan setan, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hantunya bukan lari, malah ketawa. Kenapa ketawa? Masa saya sama hantu musir? Jadi bukan masalah gunnya, tapi masalah man behind the gun. Orang yang menggunakan senjata itu. Bukan masalah ayat kursinya, tapi imannya, keyakinannya. Maka ayat kursi dibaca setelah selesai sholat zuhur, dibaca selesai sholat asar, dibaca selesai sholat maghrib. Kalau dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Selesai asar, dijaga sampai maghrib. Baca maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca setelah isya, sebelum tidur, dijaga sampai subuh. Tadi kata Pak Kepala Rutan, Ustadz Somad, tolong duduk sebentar. Kita nanti makan dulu baru acara, tapi Ustadz duduk dulu sebentar. Kenapa Pak? Nunggu Ibu Dirjen. Ibu Dirjen kenapa? Sedang berzikir. Rupanya panjang zikir. Saya pendek aja, semua. Rupanya Ibu Dirjen zikirnya pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang orang kita ini kan cepat-cepat aja. Gak pernah ada yang tak zikir sama sekali. Sampai ke ngomong, macam ayam nampak beras. Bayangkan, sudah dirjen, punya kekuasaan, punya jabatan,
masih lama zikirnya. Lama saya termenung tadi waktu Pak Karutan bilang, mohon maaf Pak Ustadz masih zikir. Dalam hati saya, beliau yang punya jabatan zikirnya lama, aku yang non-job zikirnya cepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi bangsa yang model apa? Yang Qurani. Sekarang Quran dijadikan sebagai alat untuk nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati itu naik. Gimana ini Quran? Quran diturunkan bukan untuk mahar nikah. Quran diturunkan sebagai pedoman hidup. Kalau bahasa orang Riaunya, way of life. Way, jalan, life, jalan hidup. Aku banyak dosa Pak Ustadz. Jangankan engkau, Nabi Adam saja banyak dosa. Allah katakan la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, jangan kau dekati pohon ini. Tapi Adam silap, khilaf dan salah. Dia bukan mendekati, dia makan buah itu, tapi dia tetap bertobat. Doanya ada dalam Quran. Saudaraku semua warga binaan hafal, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Siapa yang tak berdosa di antara kita? Yang tidak berdosa itu cuma 3. Yang pertama, anin naim hatta yastayqis, orang tidur sampai bangun. Makanya kalau mau buat dosa waktu tidur tuh. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anak kecil gak berdosa. Makanya kalau nampak kelihatan ada anak kecil lari-lari di masjid, biarin aja. Kenapa? Dia sedang menghabiskan masa-masa amal gak dicatat. Yang ketiga, yang gak dicatat amalnya, yang gak ada dosa, anil majnun. Majnun udah tahu semua. Terjemahannya crazy man. Nah sekarang kalau mau gak berdosa, pilih 3. Tidur atau kecil. Tapi tidur kita udah lama bangun, kecil kita sudah lama akil balik. Pilihan tinggal 1. Pilihan tinggal 1. Rumah sakit jiwa. Tapi sebelum masuk rumah sakit jiwa, saya pesankan, saya pernah juga ceramah di rumah sakit jiwa. Sebelum masuk ke dalam, yakinkan bahwa engkau memang betul-betul sadar bahwa engkau adalah orang yang waras. Karena begitu kita masuk ke dalam, baru di pintu sudah ketemu orang gila. Apa kata orang gila? Bapak gila ya? Aku waras, kau yang gila. Masuk ke dalam, ketemu lagi. Dia ketawa, Bapak gila ya? Aku waras, kau yang gila. Masuk ke dalam ruangan, ketemu lagi. Bapak gila ya? 5 orang nyebut kita gila, kita mulai ragu. Siapa yang gila sebelumnya? Maka yakinkan bahwa engkau benar. Karena saking banyaknya orang yang batil, sehingga orang yang betul ragu. Siapa yang betul, siapa yang batil. Batil, betul, betul, batil, batil, betul, betul, batil. Ustaz Somad, jangan ceramah keras-keras. Saya tidak radikal, saya tidak keras. Suara saya aja yang keras, hati saya lembut. Maka inilah saya, selama benar menurut Quran, selama benar menurut Sunnah, selama benar menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau salah saya menurut hukum, tangkap, sebutkan pasal yang saya langgar. Kalau salah saya menurut agama, panggil oleh Majelis Ulama Indonesia. Selama yang kau lakukan benar, maka yakinkan dirimu benar. Saking banyaknya orang gila, maka orang waras ragu dengan kewarasannya. Oleh sebab itu maka ini kita sekarang Quran, jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Jadi Ustadz balik ke cerita awal Quran jadi akad nikah tadi gimana? Jangan-jangan nikah kami kemarin bermasalah? Tidak, nikah kalian sah. Tapi memuliakan Quran bukan disampul dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak kayu jati dari Jepara, lalu kemudian diletakkan di ruang tamu, dipaku 4 pojok. Setiap tamu yang datang melihat seperti melihat kucing. Ini apa ini? Ini mahar pernikahan kami dulu, pernah dibuka. Bukan itu tujuannya. Quran bukan
diturunkan, baca. Tapi baca Quran bukan cuma baca Arabnya, baca terjemahnya. Masya Allah, qori kita tadi menunjukkan. Mohon maaf Pak Garutan, tadi memang asli petugas di cetannya duluan, karena saya pernah ceramah. Lihatlah pegawai kita hebat baca Quran. Rupanya selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi qori kami undang, kami kasih seragam. Rupanya pemain naturalisasi. Tapi di Rutan Salemba, Masya Allah, asli original pemain inti. Luar biasa. Maka adik-adikku, sahabat-sahabatku, kawan-kawan, jangan segan, jangan malu, belajar sama dia. Baca Quran nggak bisa cuman nanti minta bawakan Quran sama adik, sama kakak, toto dibaca sendiri, nggak bisa. Baca sendiri nggak bisa. Orang kalau baca Quran baca sendiri itu salah. Alama, padahal yang tertulis itu alama. Tapi kalau dia berguru, dia dengar suara gurunya. Alif lam mim. Oh, gitu bacanya. Iya bro, baca bukan asal-asal aja. Ini kadang kita sholat di masjid pinggir jalan, imamnya bacaannya waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, ijazah. Gimana? Itu kan ada za, ada za, ada wo, ada ja. 4 itu mirip. La, za, ja, wo. Begitu juga dengan sa. Ada za, ada sya, ada sa, ada so. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu so, jangan za. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak salah. Saya suka Ustaz Somad. Tapi masyarakat bisa baca Quran, duduk, hatamkan Al-Quran. Kita potong waktu itu dengan baca Quran. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, fitnah luar biasa. Difitnah mau menggulingkan presiden, difitnah mau mengganti konstitusi Pancasila. Masuk ke dalam 4 tahun lamanya, sampai datang setan berbisik. Apa kata setan? Hai Hamka, ambil pisau silet itu, potongkan saja ke jarimu. Kau tidak ada gunanya. Di kampung halamanmu di Maninjau kau bergelar datuk, sedangkan kau dapat gelar doktor dari Al-Azhar Kairo. Hari ini kau dihinakan. Ambil silet itu, ambil, potong jarimu, potong. Setan datang berbisik. Kalau kepada Doktor Buya Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah saja setan datang, apalagi kepada Abdul Somad. Setan datang, hai Somad, maukah engkau jadi kawanku? Tidak, kawanku sudah banyak. Di mana? Di Rutan Salemba. Hai Somad, maukah engkau menjadi kawanku? Ikut lagu. Tidak, kawanku di sana ada 5 juta orang. Di mana? Di Instagram. Emang Ustaz punya Instagram? Punya. Yang mana Ustaz? Banyak pakai nama Ustaz. Itu yang followernya 5 juta. Saya kasih tahu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Quran tidak boleh dipegang oleh orang yang kotor. La yamassuhu, jangan pegang Quran illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Aku penuh dosa Pak Ustaz. Namamu siapa? Lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau kebetulan namanya sama, mohon maaf. Aku banyak dosa Pak Ustaz. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi kalau dosa yang lain diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Mandi taubat. Mandinya gimana Pak Ustaz? Yang mana duluan basah Pak Ustaz? Kepala apa kaki? Tergantung. Kalau di kolam renang salto, kepala duluan. Kalau di kamar mandi, tapi bagusnya kalau di kamar mandi, mandi itu kaki duluan. Ambil, siram. Pertama mata kaki, habis itu betis, lutut, pinggang naik. Makanya ada tulisan, judul tulisannya stroke di kamar mandi. Kenapa
Kenapa stroke di kamar mandi? Karena air dingin disiramkan langsung ke kepala. Kepala yang kena air dingin, maka kepala kedinginan. Jantung menyemburkan darah, ingin menghangatkan kepala. Karena salurannya sempit, maka terjadi letupan. Ya kalau mati, kok setengah mati? Oleh sebab itu, badan jangan terkejut, siram dulu dikit-dikit, mandi taubat. Niatnya Pak Ustaz, aku niat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Mandi setelah bersih, salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi taala. Saya nggak bisa niatnya Pak Ustaz, nggak usah, dalam hati aja. Aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Dosanya nggak usah disebut. Ya Allah, aku niat sholat sunat taubat karena sama mantan kemarin. Cukup kita aja yang tahu. Aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Teman nanya, dosa kau apa? Alah, kau macam gak berdosa aja. Allahu Akbar, besar dosa, Dia maha besar. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Yang paling bagus baca iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah. Saya nggak hafal iftitah, iftitah sunat. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa, langsung baca Fatihah. Fatihah pun saya nggak hafal Pak Ustaz. Fatihah hafal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Habis itu baca ayat. Ayatnya terserah apa ayat yang kau hafal. Inna gayanya. Apanya inna atau inna sih? Inna a'tainakal kautsar. Aku sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika. Nikmat udah besar ku beri. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Berapa banyak saudara kita di Palu, di Donggala ingin hidup, tapi begitu air itu naik ke atas, bergerak itu tanah, habis lumpur naik, hancur semuanya. Ustaz ada ngeliat? Enggak. Ustaz tahu dari mana? Ibu Dirjen cerita tadi. Dia langsung terbang ke sana, naik pesawat Hercules, melihat langsung bagaimana kejadian di sana. Begitulah kalau Allah, engkau masih hidup. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana membalas nikmat Allah? Fasalli salat. Fasalli salat li rabbika, kepada Allah. Wanhar, kalau kau punya duit berkurban, berbagi. Kalau ada orang yang membenci kau, kalau ada orang yang memfitnah engkau, jangan takut. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci engkau, maka dia akan menjadi abtar. Mohon maaf. Tidak layak saya sebutkan terjemah abtar. Abtar artinya putus. Siapa yang membenci engkau, maka putus nikmat daripada dia. Oleh sebab itu maka jangan takut difitnah orang. Yang penting kau lakukan 2 saja. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang ketiga bukan urusan engkau, balikkan kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Makanya kalau kita difitnah orang, dicaci orang, baca itu sering-sering. Inna syani'aka huwal abtar. Tapi jangan di muka dia, abtar. Allah punya kuasa. Allah kalau berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Untuk apa kita membalas? Kalau kita membalas, pembalasan kita belum ada apa-apa. Tapi kalau Allah membalas, tapi doa ini diterima harus bersih. Bersihkan dulu kuku, potong. Kuku potong. Asfaraka kukumu. Inna syaitana yaqudu ma'atala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya saya kalau sudah tengok perempuan kuku panjang pakai kutek, yang saya bingung ceboknya gimana. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kita bertamu makan bakwan. Apa sih besok? Enak banget rupanya. Untung cerita ini udah makan. Kalau sempat belum makan tadi. Islam mengajarkan bersih. Ini kadang banyak kita lihat perempuan
begitu lihat lubang telinga, sarang Spiderman. Makanya kita bangun tidur diajarkan, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau engkau bangun tidur jangan masukkan tangan ke dalam bak, jangan masukkan tangan ke dalam, nggak boleh. Jadi gimana? Cuci dulu bersih baru masukkan tangan. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tidak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana. Bersih. Setelah bersih, baca bismillah. Tapi kalau di situ ada lubang WC, nggak boleh mengucap bismillah, karena itu najis kotor. Jadi niatnya dalam hati aja. Hidupkan keran atau pakai gayung, dalam hati bismillah. Aku ingin lepas dari hadas kecil setelah basuh tangan, muka. Ketika tangan, kumur-kumur dulu. Saya baca iklan besar. Ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. Habis makan pagi, habis makan siang, habis makan malam. La ilaha illallah. Kami sudah diajarkan gosok gigi 5 kali sehari. Mau sholat subuh, gosok gigi. Mau sholat zuhur, gosok gigi. Mau sholat asar, gosok gigi. Mau sholat maghrib, gosok gigi. Mau sholat isya, gosok gigi. Mau tahajud malam, gosok gigi. Mau sholat duha, gosok gigi. Habislah odol Pak Ustaz. Pakai siwak. Makanya kadang imam-imam meletakkan siwak di kantong. Luruskan shaf, luruskan shaf. Allahu Akbar. Sunnah bersih. Kenapa mesti pakai siwak? Ternyata batang siwak. Ustaz, kalau siwak diganti rotan bisa nggak? Rotan batang sapi. Ternyata dalam batang siwak ada zat-zat. Sudah diteliti. Batang siwak mengandung zat menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan ulat gigi. Nah, oleh sebab itu manfaatnya luar biasa. Mulut bersih. Habis itu ambil air, tarik ke hidung. Mulut sudah, hidung sudah. Kalau ada yang flu, ada yang pilek, mau demam, tarik ke hidung sampai ke atas. Sakit Pak Ustaz? Iyalah. Sakit, tapi keluar dahak-dahak bersih. Ini otak harus menerima oksigen. Oksigen dari mana? Dari jantung. Jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak, dibantu dengan memasukkan air ke hidung. Maka hidung bersih. Bulu hidung potong sedikit. Jangan sampai pas ngobrol sama orang, orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Tengok dia sarang lah. Bersih. Tangan bersih, mulut bersih, hidung bersih. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Bersih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika air kau siramkan ke wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Ketika air disiramkan ke tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Digosok, jangan sampai tidak digosok. Karena kalau dia berbulu, ada bulu, air tidak masuk, maka digosok. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala sampai lubang telinga. Telinga bukan. Ini sekarang saya lihat banyak orang wudhu basah. Masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, habis itu kaki. Ini anak-anak wudhu, coba lihat. Hidupkan keran, ditendang-tendang aja ya. Disapu, diusap sampai ke tumit. Ini celah-celah, karena tak masuk air wudhu tidak sah. Celah-celah, bersih. Kukunya dipotong, kuku dipotong. Ini kadang kita sholat pas mau ruku, Allahu Akbar, tengok kuku kawan macam hantu. Islam mengajarkan bersih, bersih badan. Ketika wudhu nggak boleh bicara. Wudhu nggak boleh bicara. Kenapa? Jaga kekhusyuan hati ketika sedang wudhu. Ini kadang orang sambil wudhu sambil ngobrol. Inilah aku ngomong kemarin, jangan. Sebenarnya nggak boleh juga tuh. Bunuh nanti dia. Sambil ngobrol. Hati khusyuk. Setelah itu menghadap ke kiblat. La ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minan. Jadikan aku orang yang bertaubat kembali ke jalan yang benar. Sudah kutinggalkan semua dosa-dosa ya Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Wa ja'alni min ibadikas. Jadikan
jadikan aku orang-orang yang saleh. Tinggalkan itu semua. Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Tapi masa lalu yang hitam itu, kalau kita taubat, illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, memperbaiki keimannya, wa amila amalan salihah. Syaratnya 3. Kalau kau bertaubat, kau perbaiki imanmu, kau beramal soleh, diganti Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tergolong dalam itu semua. Iyalah, Ustaz Somad kan gak punya dosa. Siapa yang bilang Ustaz Somad tak punya dosa? Dosaku banyak, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi Allah masih menutupi. Abdul Somad, ketika kau bicara depan orang banyak, ketika orang memanggil namamu Ustaz, bukan karena kau tidak ada aib, bukan karena kau tidak ada cacat, karena Allah masih menutupi aib cacat-cacatmu. Ditutupinya pakai apa? 3 lapis Allah menutupi. Pertama singlet, yang kedua koko, yang ketiga sorga. Maka saya bisa, andai Allah bukakan ini, tengok orang kurus kan Ustaz. Sekaya-kayanya orang pakai baju cuma 3 lapis, singlet, koko. Kalau ada yang pakai baju 4 lapis, itu bukan orang kaya, orang demam. Oleh sebab itu maka masa lalu semua kita tinggalkan. Allah menaikkan derajat. Allah kalau mau mengangkat derajat orang bukan main. Ada orang paling hebat namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit. Malik bin Dinar king, son of money. Raja anak duit. Tak ada orang paling hebat dari dia. Semua dia pakai, minum khamar, mabuk, narkoba, berzina, main judi, semua dia lakukan. Sampai akhirnya dia punya anak kecil. Anak kecil cantik jelita, dia peluk, dia cium. Anak kesayangan itu mati. Dan dia down. Kenapa anakku mati? Sampai akhirnya dia mimpi suatu malam, malaikat membawa dia masuk ke dalam neraka. Dan ketika tangannya sudah masuk ke dalam neraka, datang anaknya yang kecil itu menarik dia dan selamat dia dari neraka. Dan ketika dia terbangun, dia tengok tangannya gosong. Mikir dia, mimpi aja gosong, apalagi kalau masuk beneran. Maka sejak itulah dia bertobat. Allah kalau berikan jalan luar biasa. Ada satu lagi namanya Bisri Al-Hafi. Hafi artinya orang tidak mau pakai sendal, karena kata dia kalau pakai sendal hina, tak layak aku pakai sendal. Awalnya pecandu, pemabuk, peminum, pezina, perampok, pembunuh, sampai akhirnya dia sedang mabuk berat. Suatu malam ketika dia mau pulang ke rumah, hujan lebat, air mengalir, nampaknya tulisan kaligrafi Bismillah sedang hanyut. Di tengah mabuknya nengok Bismillah, rabun-rabun. Ada, dia ambil, dia bawa pulang ke rumah, dia tempel di dinding kamarnya. Dia pun tidur. Saat tidur terdengar suara, hai Bisri, sebagaimana kau sudah muliakan namaku yang jatuh di embus air, maka sekarang namamu ku angkat setinggi-tingginya. Dia terbangun dan taubat. Maka hari ini, kemarin, besok, ini waktu terus berjalan dan kita akan mati. Mudah-mudahan setelah tausiah ini kita benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu mimpi masuk neraka, tak perlu nanti nunggu hujan ngambil air hanyut letakkan ke dinding. Tapi kita bertaubat, taubat nasuha. Yang paling penting adalah awalnya baik, akhirnya su'ul khatimah, na'udzubillah. Yang paling baik adalah mati dalam keadaan husnul. Makanya saya selalu di mana-mana doakan saudara-saudaraku, kawan-kawanku, adik-adikku, jangan lupa nanti walaupun kita sudah ini berpisah, doakan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, cepat aja dia kita mati. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang jam 2, berarti saya sudah ceramah 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol minuman 600 ml. Tapi khusus di Rutan Salemba harus ada bonus tambahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat sunatlah engkau. Ustaz, saya nggak ada hafal ayat, ayatnya cuma kul huwallah aja, nggak apa-apa.
baca kul huwallah. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, sholat malam dari isya sampai subuh ayatnya nggak ganti-ganti, kul huwallah terus. Jadi kalau dibuka catatan awalnya, sholat isya kul huwallah, sholat tahajud kul huwallah, sholat witir kul huwallah, sholat subuh kul huwallah. Keterangan SDA, 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 sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas, sama. Ya Rasulullah, ya ini ada orang, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia sholat, ayatnya apa? Kul huwallah gak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah khatam Quran beberapa kali. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Makanya nanti kalau ada saudara-saudaraku yang sholat jadi imam, ayatnya kul huwallah, ada yang ngejek, kok kenapa ayatnya kul huwallah aja? Aku hafal ayat yang lain bro, cuman aku ingin khatam Quran beberapa kali. Ustaz, ada WA masuk, Ustaz Somad, ya saya setiap kali baca kul huwallah selalu ingat Ustaz Somad ketika mengucapkan kul huwallahu ahad, Allahu somad. Saya kalau yang WA gitu bapak-bapak apa-apa, ini anak gadis pula. Godaan setelah sebelum sholat, godaannya khamar, godaannya miras, godaannya narkoba, godaannya harta. Setelah sholat, godaannya setan senantiasa berbisik, kau yang paling hebat, kau yang paling alim, kau yang paling tobat, kau yang paling. Maka rasakan bahwa dirimu hina, rendah. Tengok tanah-tanah, tengok lubang tanah. Engkau dari tanah Abdul Somad naik ke atas tanah dan kau akan mati masuk ke lubang tanah. Kita ini semua bapak ibu, kita ini semua dari tanah. Betul kita ini dari tanah Pak Ustaz ya. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sama, tanah kan beda. Ada tanah bagus, ada tanah sengketa. Jadi kalau kita lihat ada teman kita itu agak apa? Kau udah tanah sengketa. Kita melihat diri kita penuh dengan aib dan cacat. Tuba, berbahagialah orang liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang melihat dirinya penuh dengan aib dan cacat sehingga dia melihat orang lain bersih. Kalau saya nampak adik-adik yang muda-muda, adik-adikku kau masih muda, aku sudah tua, dosaku banyak. Kalau saya lihat bapak yang sudah tua, lebih tua dari saya, bapak sudah tua, amal bapak banyak, sedangkan aku belum tentu sampai tua macam bapak. Kalau lihat mu'alaf, kemarin saya baru dari Jambi mengislamkan suku anak dalam 15 orang, 12 orang. Hai anak-anak dalam, hai anak-anak dari suku anak dalam, kalian baru masuk Islam, amal kalian bersih seperti kain putih yang tak ada noda. Kalian amalnya diulang dari nol. Di dunia ini yang amalnya diulang dari nol dua, mu'alaf yang baru masuk Islam sama pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Lain daripada itu catatan dosa-dosa. Maka lihatlah diri sebagai orang yang banyak berdosa. Jangan sangka kalau kau sudah pergi ke Makkah, aku yang paling hebat, aku yang ke Makkah bolak-balik, aku yang sudah haji. Nampaknya Haji Muhyiddin tersinggung ya? Paham Haji? Saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Saya ngomong apa yang ada keluar dari otak saya saja. Tak pandai saya nyindir, mohon maaf. Makanya kalau ada yang tersinggung dengar ceramah saya, jangan tersinggung. Karena ada di beberapa tempat ada yang tersinggung, begitu selesai ceramah, dia langsung mati. Bukan karena saya hebat, ya memang ajalnya udah sampai. Saya nggak mau nyinggung jamaah. Karena pernah ada pengurus masjid, Ustaz, tolong ngomong nanti ke jamaah, siapa yang sudah bersedekah semen, bersedekah wakaf, bersedekah duit, infak untuk masjid, diminta lagi, maka sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Untuk apa? Karena ada jamaah yang udah sedekah ngambil duitnya lagi. Coba Ustaz ngomong tentang itu. Saya pun ceramahlah. Siapa yang meminta sedekahnya sudah dia berikan ke masjid, dia minta lagi seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai pengajian, gimana? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir gak datang. Ngapain kita sindir-sindir orang? Ngomong aja apa adanya. Jadi pentingnya bersih, bersih pakaian, tak ada kotoran, bersih tempat, bersih sudah, bersih pakaian sudah, bersih badan sudah, mandi sudah, wudhu sudah. Ada yang belum bersih,
hati bersarang, dendam, marah, hasad, dengki, busuk hati. Untungnya pemerintah Jepang belum menemukan alat detektor penyakit hati. Andai ada alatnya seperti detektor logam, setiap kita lewat, tem, Ustaz buka ikat pinggang, tem, Ustaz buka cincin, sudah lewat lagi, tem, rupanya lutut besi. Apa yang besi? Sudah ada suara. Kenapa berbunyi? Kau tak tahu lutut besi ya? Bayangkan kalau Ustaz Somad ceramah di Rutan Salemba, cerita tentang mari bersihkan hati. Rupanya tadi Pak Kepala Rutan memasang detektor penyakit hati. Pas Ustaz Somad lewat tertulis busuk hati 90%. Bersihkan hati dari hasad. Hasad itu apa? Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ustaz Somad, saya paling sakit hati sama tetangga saya itu. Kenapa? Mobilnya baru, sudah baru, kacanya hitam, nggak pernah dibuka. Kalau lewat tenteng. Tapi saya yang paling sakit sama itu Pak Ustaz. Kenapa? Rumahnya baru, tinggi, tak dapat duit dari mana? Mungkin ngambil tuyul. Tapi yang paling sakit hati saya sama yang itu Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Orang yang hasad hanya menyiksa dirinya. Kita tidak pentingkan urusan orang, yang penting bagaimana kita di hadapan Allah. Maka kita bersimpuh sujud dan berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Filosofi sholat, jangan pandang kanan kiri, jangan lihat muka belakang, lihat fokus pada tempat sujud. Makanya kalau sholat jangan pakai baju yang bertulis-tulis. Kalau sholat pakai baju seperti saudaraku putih. Ini sholat pakai baju bertulis. Sudahlah terlambat datang, sholat di depan orang banyak. Hari Jumat lambat datang, langsung di depan orang banyak, tertulis di baju kaos. Emang masalah buat lo? Oleh sebab itu maka pakai baju putih bersih. Kenapa pakai baju putih Pak Ustaz? Kalau pakai baju putih cepat nampak kotornya, cepat nampak dakinya. Kalau pakai baju hitam kotornya nggak nampak, kawan nggak tahan. Ustaz nyindir yang baju hitam enggak, jangan tersinggung, karena saya kasih tahu dari awal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersih maka kau bersimpuh di hadapan Allah, duduk antara dua sujud. 8 yang kau minta kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbighfirli warhamni warzuqni. Lupa pula. Itu yang kau mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum salam kau berserah kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. At-tahiyatul, semua penghormatan, kemuliaan, puji-pujian. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawat, doa-doa. Tayyibat, semua yang baik-baik. Bukan punya engkau, punya Allah. Abdul Somad, kalau Allah mau diangkatnya engkau setinggi-tingginya, tapi kalau Allah mau dijatuhkannya kau serendah-rendahnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, engkau yang punya kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah salah satu ceramah inspiratif dari Ustadz Abdul Somad saat beliau diundang di salah satu rutan di Jakarta. Suasana di Rutan Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Pusat atau yang lebih dikenal sebagai Rutan Salemba terasa berbeda ketika kehadiran Ustadz Abdul Somad sebagai penceramah tamu menyuntikkan semangat baru bagi para warga binaan dengan gaya ceramah khasnya beliau dengan penuh humor dan pesan yang mendalam. UAS berhasil mencuri perhatian dan hati para pendengarnya. Tema ceramah yang diangkat adalah generasi bangsa yang Qur'ani menuju pribadi sukses yang berkarakter, langsung menyentuh hati para warga binaan. Ustadz Abdul Somad mengajak mereka untuk merenungkan kembali perjalanan hidup dan mencari makna di balik setiap cobaan yang telah mereka lalui melalui ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan dengan lugas. Ustadz Abdul Somad juga menunjukkan betapa agungnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Salah satu pesan utama yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad adalah tentang pentingnya untuk kita bertaubat.
Beliau mengajak para warga binaan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat dengan tulus tentunya. Was memberikan contoh-contoh nyata tentang bagaimana seseorang itu dapat berubah menjadi lebih baik setelah ia bertobat. Selain itu Ustadz Abdul Somad juga menekankan pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Beliau mengajak para warga binaan untuk tidak menyerah pada keadaan dan terus berusaha untuk meraih kesuksesan dengan ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia tentunya. Ustadz Abdul Somad yakin bahwa para warga binaan dapat menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat kelak ketika mereka sudah bebas dari tahanan. Suasana haru dan penuh haru biru menyelimuti ruangan saat Ustadz Abdul Somad menyampaikan pesan inspiratif ini. Beberapa di antaranya para warga binaan bahkan meneteskan air mata, terharu dengan kata-kata yang menyentuh hati mereka. Ceramah Ustadz Somad tidak memberikan pencerahan. Ceramah ini tidak hanya memberikan pencerahan saja, tapi juga menjadi obat bagi jiwa yang sedang terluka dan hiburan bagi mereka yang sedang runtuh atau sedih. Setelah ceramah selesai, banyak di antara para warga binaan merasa termotivasi untuk merubah menjadi lebih baik. Mereka menyadari bahwa masa lalu bukanlah akhir dari segalanya dan masih banyak kesempatan untuk memulai hidup baru. Ceramah Ustadz Abdul Somad menjadi titik balik bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan dan meraih masa depan yang lebih cerah. Tentu saja kehadiran UAS di Rutan Salemba menjadi bukti bahwa agama memiliki peran sangat penting dalam proses pembinaan narapidana. Melalui ceramah-ceramah seperti yang beliau sampaikan, diharapkan para warga binaan dapat keluar dari penjara sebagai pribadi yang lebih baik dan kembali diterima di tengah masyarakat, dan tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat dan umat Islam secara umumnya. Salah satu warga binaan, sebut saja namanya Eko, mengaku sangat terinspirasi oleh ceramah UAS ini. Eko merasa putus asa dan tidak memiliki tujuan hidup sebelumnya. Namun setelah mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad, Eko merasa semangat dia kembali. Ia mulai rajin membaca Al-Quran dan mengikuti kegiatan keagamaan dalam rutan. Eko bertekad untuk keluar dari penjara sebagai pribadi yang lebih baik dan menjadi contoh bagi anak-anaknya dan keluarganya. Itulah tadi sedikit penjelasan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Somad. Semoga kita juga bisa mengambil ilmu hikmah dari apa yang beliau sampaikan, dan semoga kita tetap terus menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.